waktu Presiden John Kennedy, dia minjam emas kepada Bung Karno. Apa katanya? Bung Karno, aku mau ciptakan dolar yang $1 itu sekian emas. Mintalah, dan dibantu sebagian oleh Bung Karno emasnya itu. Kemudian Prancis titip juga emasnya ke Amerika untuk menciptakan bank emas sebagai jaminan. Jadi kalau dikasih uang kertas, koran, kertas dolar itu apalah harganya kertas itu? Jaminannya apa? Ada emas. Nah, jadi orang tergiur ingin menguasai dolar karena begitu dapat dolar ada emas di sana. Tidak dapat dolarnya bisa dapat emas di sana. Jadi jangan khawatir. Terbakar pun dolar di sini, emas ada di sana. Itulah yang membujuknya. Waktu itu Presiden John Kennedy namanya di Amerika, ingin dia seorang negarawan, ingin dolar itu menjadi milik negara Amerika, dicetak oleh negara, sebagaimana uang Indonesia dicetak oleh percetakan Indonesia sendiri. Nah, tapi waktu itu miliarder dari orang-orang Yahudi nggak ada setuju. Jangan dicetak oleh negara, dicetak saja oleh perusahaan kertas Yahudi. Tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Kalau dicetak oleh negara nanti kerahasiaannya kurang akurat. Itu bisa diatasi, kata John Kennedy. Akhirnya John Kennedy di tengah lapangan ditembak oleh Mossad, ditembak tim intelijen bawah tanah. Mossad itu milik orang Yahudi, seperti yang terdapat di pulau yang Epstein itu. Di sanalah mereka bekerja, dan akhirnya tertembaklah John Kennedy, mati. Sampai sekarang tak diketemukan siapa penembaknya. Kenapa? Karena yang menembaknya itu adalah orang yang seharusnya menyelidiki. Dia yang harus menyelidiki. Dia pula suruh menentuk penembak. Yang nggak ketemu-ketemu lah siapa penembaknya. Karena dia yang berbuat. Dia pula suruh menyelidiki. Ya tenang-tenang sajalah. Nah, itu juga hampir terjadi di Konoha. Di Konoha, negara tetangga Indonesia. Tadi hampir terjadi di Konoha. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, nah Yahudi ini tadi dia membunuh si namanya John Kennedy itu karena dia ingin dolar itu milik negara Amerika. Tapi nggak bisa, karena dia yang merencanakan itu sudah ditembak mati. Sampai hari ini dolar itu bukan milik Amerika, cuma percetakannya tempatnya di Amerika. Yang punya adalah Yahudi. Yang induknya yang paling besar namanya George Soros namanya. Nah, Soros itulah yang menaburkan duitnya ke seluruh dunia, ke Indonesia, kemana-mana. Jangan menyalahkan Israel dan Amerika. Muncullah namanya si Abu Janda, wakil dari Abu Lahab zaman dulu, muncul di Indonesia, ditukar namanya Abu Lahab menjadi Abu Janda. Dia ini sampai ngangkat-angkat kaki gitu ya, mukul-mukul meja membela. Bilas tidak, itu nggak benar. Ya, Israel katanya yang benar. Kenapa? Tergantung bayarannya. Wani piro, maunya berapa? Nah, orang yang seperti itu disebut dengan buzzer. Tahu buzzer? Buzz itu bunyi lebah. Jadi lebah kalau banyak dia bunyinya buzz. Tambah R itu orang. Buzzer, orang-orang yang menyebarkan suara. Nah, jadi para buzzer itu penyebar suara pembela Israel dan menjelek-jelekkan Palestina, menjelek-jelekkan Iran dengan segala macam cara. Aneh bin ajaib. Ada pula umat Islam yang terjerat ingin terpengaruh oleh si buzzer tadi. Katanya nggak usahlah bantu Iran itu, nggak usahlah bantu Palestina, entah sampai entah tidak. Difitnahnya, udah mau orang membantu, dia nggak membantu. Udah mau orang membantu, difitnahnya pula. Apa katanya? Entah sampai, tidak usah lah, ikut sembarang-barang bantu saja. Lah jalannya tuh orang Syiah atau orang apa. Padahal orang Sunni itu Gaza itu mazhabnya Imam Syafi'i.
dia bukan orang Syiah. Cuma yang membelanya orang Syiah karena Islamnya itu. Nah, jadi tidak peduli orang Syiah ini apakah dia Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kalau dia itu sudah Islam, ya dibantu. Yang Sunni-Sunni nggak mau bantu, dari Emirat, dari Yordan, dari Arab Saudi nggak mau bantu. Orang Syiah juga lah yang membantu, dari Yaman. Syiah yang dibantu juga bekerja sama dengan Iran. Orang Syiah juga lah yang membantu yang dari perbatasan-perbatasan itu, termasuklah itu apa itu ya, banyak negara-negara di situ. Nah, dari Libya, dari banyak-banyak daerah, terutama Irak. Jadi bersatulah Irak dan Iran. Dulu dia berperang 8 tahun, sekarang kok dia bersatu? Karena dia lebih cinta kepada Islam dibandingkan dengan negaranya. Negara nanti bisa diurus, Islam dahulu. Jadi dengan sama-sama Islamnya, Irak dan Iran bersatu dia melawan kezaliman Zionis yang sudah 78 tahun. Nah, terakhir, Bapak yang minta hormat, mari kita berdoa kepada Allah semoga Iran mendapat kemenangan dan dunia Islam menjadi kemenangan. Runtuhlah hendaknya itu namanya kezaliman Israel dan Amerika. Allahumma ya Allah, Allahumma sattid samlahum. Ya Allah, pecah belahkanlah persatuan Amerika dan Zionis Israel. Allahumma sattid samlahum wa mazzigh jam'ahum. Porak-perandakanlah kekompakan mereka. Wa zalzil aqdamahum. Gonjang-ganjingkanlah pendirian mereka untuk keluar dari negara-negara Arab atau negara-negara yang mayoritas Islam. Wa zalzil aqdamahum. Gonjang-ganjingkan pendirian mereka, tidak tetap hati mereka, supaya angkat kaki dari negara-negara Islam yang mereka zalimi. Wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimir ru'ba. Campakkanlah, tanamkan ke dalam hati mereka satu ketakutan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Doa itu sebaiknya dibaca pada kunut nazilah, boleh subuh, boleh pada yang lain karena menghadapi musuh. Setelah Allahumma adini fiman hadith wa afini fiman afin wa afini fiman tawaddu'id wa barik li fima a'ta wa qina birahmatika sarmal qadai ila akhirih. Kemudian dibacalah Allahumma sattid samlahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimir ru'ba. Campakkanlah ketakutan yang sangat hebat di dalam hati mereka. Nah, mudah-mudahan cehnya jadi berangkat pada hari ini 2.000 orang sampai nanti 100.000 orang membantu Iran karena akan menghadapi perang darat kalau jadi dilakukan oleh Amerika. Mudah-mudahan tidak jadi ya, karena bahaya sekali. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allahu akbar. Mana ustaznya? Saya masuk untuk Pak Imam? Udah ya? Udah ya? Ya. Pas ya?